pada hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan satu pujian yang mengatakan Bapa Engkau baik. Biar makin semangat memuji Tuhan, kita sambung pujian mengatakan Happy Ya Ya Ya.
kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Wahyu pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu online GSYA Talitakum Lawang. Pada hari ini adik-adik kelas besar akan belajar dari sebuah kisah teman Kak Wahyu. Nah, kisah ini berjudul Agus Belajar Arti Natal. Bagaimana kisahnya? Berikut kisahnya. Dalam sekolah minggu Gereja Maranatha, anak-anak baru selesai dengan latihan drama Natal. Dengan ramai, mereka sedang membicarakan latihan itu. Guru meminta mereka untuk duduk lagi mendengarkan penjelasan tentang pementasan drama itu. Anak-anak, kalau nanti kalian bermain dalam drama Natal, kalian berbuat itu untuk Tuhan Yesus sendiri. Ia senang dengan anak sekolah minggu yang ingin memberitakan kelahirannya melalui drama ini. Jadi, usahakanlah supaya tiap bagian menjadi sebaik mungkin. Berbicara sejelas mungkin sehingga kata-kata yang penting dapat dimengerti. Agus senang sekali mendengar perkataan gurunya. Sebenarnya, senangnya 2 kali lipat. Agus senang karena dalam drama yang sederhana itu, ia diberi bagian sebagai orang Majus yang ketiga, yang mempersembahkan mur kepada bayi Yesus. Ibu sudah menyiapkan mantelnya yang merah muda dengan ikat pinggangnya yang kelihatan seperti emas. Semua kata sudah dihafalkan. Begitu sering diulangi, sehingga adiknya, Obed, juga sudah hafal sebaik Agus. Lagu-lagu drama sering dinyanyikan bersama pada waktu malam, ketika mereka duduk-duduk karena terang lampu tidak cukup besar untuk meneruskan pekerjaan rumah. Tetapi, hal yang kedua yang membuat Agus senang adalah kata-kata guru tadi, bahwa drama yang sederhana itu akan dimainkan untuk Tuhan Yesus sendiri. Hadiah lain untuk Tuhan tidak ada. Agus bertekad melakukan peranan orang Majus yang ketiga dengan sebaik-baiknya, dan jikalau Tuhan menerima usahanya itu sebagai hadiah, Agus pasti sangat bersyukur. Tetapi suatu hari sebelum Natal, Agus pulang dari sekolah dengan langkah yang perlahan-lahan. Tas dengan buku sekolahnya sudah diserahkan kepada Obed, adiknya, yang dipikulnya bersama tasnya sendiri. Ada apa, Agus? Tanya ibunya dengan terkejut sambil melihat anaknya yang sulung itu. Saya haus, kepala saya pusing. Dengan segera, ibu menyuruh Agus naik tempat tidur. Panasnya tinggi dan ia mulai batuk-batuk. Nanti sore jam 3:30 ada latihan yang terakhir, kata Agus, tetapi ia terlalu lemah untuk memikirkannya. Sesudah minum teh, ia langsung tidur. Jam 3:30, Agus masih tidur. Bagaimana dengan latihan? Ibu melihat jam, tetapi jelas sekali Agus tidak dapat pergi dan penggantinya juga tidak ada. Kau berani menggantikan kakakmu sore ini? Tanya ibu kepada Obed yang hanya 1 tahun beda dengan Agus. Kau sudah hafal sebaik Agus. Jikalau ibu antarkan, saya berani. Jawab Obed. Antarkan? Tidak mungkin. Tak bisa membiarkan Agus seorang diri. Tetapi ibu akan membuat surat untuk guru. Obed mengambil mantel orang Majus yang ketiga. Meskipun sedikit panjang, ia tidak lupa ikat pinggangnya dan juga surat dari ibu. Kemudian ia pergi. Ibunya memanggil becak karena sepertinya itu sudah sangat terlambat.
Baru jam 5, Agus buka mata dan melihat ibunya. "Jam berapa?" tanya Agus sambil mulai batuk lagi. Jam 5, Agus. "Aduh ibu, mengapa tidak membangunkan saya? Saya harus bangun dan pergi latihan. Hari ini latihan terakhir." Ibunya duduk dengan Agus dan meletakkan tangannya ke atas dahi Agus. Terlalu sakit, Nak. Mungkin besok. Hari ini ibu akan kirim obat untuk menggantikan Agus. Hanya dalam latihan. Mendengar kata ini, Agus naik darah. "Dia tidak boleh. Itu bagian saya. Sayalah orang Majus yang ketiga, bukan Obed. Itu tidak adil." Ibu mencoba untuk menenangkan Agus. Hanya untuk sore ini. Untuk pelakon lain itu akan lebih baik. Jikalau semua bagiannya dimainkan. Jikalau tidak, mereka akan bingung. Tunggu dulu, mungkin besok Agus bisa pergi. Agus diam saja. Dan waktu Obed pulang, dia tidak mau berbicara dengan Obed. "Ia mencuri bagian saya." Agus memberontak di dalam hatinya. Dan ketika Obed pergi ke dapur, Hai Nak, bagaimana di gereja? Obed boleh gantikan kakak Agus tidak? Boleh Ibu, dan guru senang mendengar bahwa Obed sudah hafal semua. Ya Obed, tetapi ingat, itu hanya untuk sore ini. Besok Agus akan bermain lagi. Dan sekarang kamu harus diam. Agus akan merasa sakit hati. Jangan menyebut-nyebut drama kepada dia. Obed mengerti? Obed mengerti. Dia juga merasa kasihan kepada kakaknya. Tetapi esok harinya, tepat hari Natal, keadaan Agus masih sama. Jikalau mulai berbicara, ia terus-menerus batuk. Mukanya sangat muram sekali. Ia mengerti sendiri bahwa mustahil ia bangun dan main dalam drama. Tiap kali ia melihat Obed, hatinya sangat sakit. Mengapa ia harus sakit, padahal adiknya sehat dan dapat menikmati Natal di gereja? Untuk Agus sendiri, sukacita Natal sudah hilang. Ibunya dengan segera memperpendek mantel orang Majus yang ketiga. Hatinya juga berat. Agus begitu muram, sehingga Obed juga kaku dan tidak berani lagi. Dan ibunya juga tidak bisa pergi ke gereja. Tetapi dengan kata-kata yang manis, ia menghiburkan Obed, sehingga ia berangkat tanpa kekhawatiran. Kau pergi seperti pahlawan kecil, menyelamatkan bagian orang Majus yang ketiga. Ibu duduk dengan Agus, dan pasti Tuhan Yesus menolong kami. Sehingga waktu Obed pulang, kami bertiga akan merayakan Natal bersama. Nanti ada kue dan hadiah juga. Mendengar kata ibunya, Obed akhirnya berangkat dengan sukacita. Ibu kembali ke kamar tidur Agus. Ia sudah berpaling ke dinding dan menangis terseduh-seduh. Mengapa saya sakit, Ibu? Untuk saya tidak ada sukacita Natal lagi. Rasanya seperti Tuhan Yesus tidak datang kepada saya. Ibunya diam sebentar. Dengan suara yang lembut, akhirnya ia berkata, Betul, Tuhan Yesus belum datang kepada Agus. Karena Agus tahu kenapa? Karena masih ada halangan dan ia tidak bisa lewat. Halangan apa, Ibu? Tanya Agus.
Di dalam Injil Lukas dikatakan, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit akan menjadi rata." Agus, dalam hatimu masih ada lembah yang belum ditimbun. Lembah itu bernama kekecewaan. Dan karena begitu kecewa, banyak hal lain terjadi. Agus marah dengan Obed yang sebenarnya melakukan hal yang baik. Agus tidak senang dengan ibu, karena ibu yang mengusulkan Obed menggantikan Agus. Tetapi marilah, nak, lembah itu dapat ditutupi. Bagaimana, Ibu? Katakanlah kepada Tuhan Yesus betapa kecewanya Agus sore ini, dan mintalah ampun atas kemarahanmu terhadap Obed. Minta juga pertolongan dari Tuhan Yesus untuk menerima keadaan sakit ini. Nanti Agus akan lihat, sukacita Natal akan kembali, dan Tuhan Yesus akan masuk ke dalam rumah tangga kita. Agus memikirkan nasihat ibu, dan karena ia begitu rindu akan sukacita Natal yang sudah hilang, ia mulai berdoa kepada Tuhan Yesus dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Ibunya pergi sebentar dan kembali. Ia membawa sebatang lilin kecil yang sudah dinyalakan. Agus melihatnya, dan matanya mulai berseri. "Terima kasih, Ibu," ia berbisik. "Aku yakin Tuhan Yesus hadir meskipun sekarang saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk Dia." Kau telah berbuat sesuatu yang sulit sekali, Agus. Kata ibunya. Kau baru berkata dan menyatakan setuju dengan apa yang Tuhan izinkan datang kepadamu. Itulah hadiah besar untuk Tuhan. Jam 6:30, Obed pulang. Tetapi dia tidak seorang diri. Gurunya mengantarkannya dan juga ada beberapa anak dari sekolah minggu. Melihat mata kakaknya yang berseri, Obed mulai senang sekali. Ia menaruh hadiah kecil ke atas tempat tidur kakak yang bertuliskan untuk Agus dari sekolah minggu. Dan sekarang anak-anak lain mulai menyanyi lagu Natal dari drama. Dan Agus masih belum bisa ikut karena ia takut kalau batuk lagi ketika ia bernyanyi. Tetapi ia mendengarkan dengan hati yang sangat tentram. Dan sesudah guru bersama teman-temannya pulang lagi, Natal mulai dalam rumah tangga Agus serta ibunya dan adik Obed. Dan pada tahun itu, Agus mulai mengerti arti Natal yang sebenarnya. Hampir-hampir ia menutup hati terhadap sukacita Natal. Tetapi sekarang ia tahu lebih penting daripada berbuat sesuatu untuk Tuhan Yesus adalah damai sejahtera di antara sesama, di antara ibu dan saudara-saudara. Damai sejahtera itu bersama sukacita Natal dikembalikan waktu Agus dapat mengatakan ya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama dengan guru-guru. Tidak bisa memainkan drama seperti yang Agus inginkan, atau mungkin menggunakan pakaian yang bagus-bagus saat Natal. Tetapi terlebih itu, mari kita memaknai hari Natal sebagai pemberian yang sangat indah. Tuhan Yesus sudah hadir ke tengah-tengah dunia untuk melakukan tugas yang sangat penting, yaitu menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita menerima Yesus di dalam hati kita, sehingga sukacita Natal akan mengalir bersama-sama di dalam hati kita. Sekian cerita dari Kak Wahyu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih untuk kesempatan yang indah di pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Agus yang belajar arti Natal. Ya Bapak, kami tahu mungkin Natal tahun ini kami tidak bisa merayakan bersama-sama dengan guru-guru atau teman-teman kami di sekolah minggu. Tapi kami percaya Natal di tahun ini Engkau akan hadir di dalam hati kami, melawat kami, sehingga ada sukacita dan juga damai sejahtera yang mengalir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah orang tua kami, dan juga saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kelahiran-Mu sebentar lagi yang membawa dampak yang besar kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.